udah on aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Jaya Jahit, NIM 242543110116. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer dalam mata kuliah kali ini yaitu Pengantar Teknologi Informasi. Nah, dimanapun saudara berada dan Bapak Ibu yang menonton video klip saya kali ini, dimana saya akan membahas IoT yang dimana sering kita ketahui. Di sini saya akan menjelaskan berbagai materi yang akan mencakup di dalam IoT. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu IoT. IoT yaitu Internet of Things atau Internet untuk segala. Adalah konsep di mana perangkat fisik seperti mesin sensor, peralatan rumah tangga, dan kendaraan saling terhubung melalui internet, memungkinkan perangkat tersebut untuk mengirim dan menerima data. Dengan IoT, perangkat ini bisa berinteraksi satu sama lain dengan sistem pusat untuk mempermudah pengambilan keputusan, otomatisasi, dan efisiensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana penggunaan IoT sebenarnya. Nah, yang pertama, penggunaan IoT yang pertama itu rumah pintar, atau yang di bahasa Inggris kan atau bahasa nasionalisasinya smart home. IoT digunakan dalam perangkat rumah pintar seperti termos pintar, rumah pintar seperti lampu otomatis dan kamera pengawas yang dapat dikendalikan jarak jauh melalui aplikasi ponsel. Nah, yang kedua yaitu kesehatan atau healthcare. IoT dalam bidang kesehatan mencakup perangkat seperti alat pengukur tekanan darah, monitor detak jantung, dan alat pemantau kesehatan lainnya yang dapat mengirim data secara real time ke dokter atau pusat data untuk pemantauan lebih lanjut. Nah, yang ketiga yaitu transportasi dan kendaraan pintar. Nah, IoT digunakan dalam kendaraan pintar yang dapat memantau kondisi kendaraan, navigasi, dan bahkan menghubungkan mobil dengan infrastruktur jalan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Nah, yang keempat yaitu industri dan manufaktur. IoT di industri memungkinkan pemantauan dan pengontrolan peralatan secara real time, memfasilitasi pemeliharaan prediktif dan optimasi proses produksi. Dan yang kelima yaitu pertanian pintar, di mana di akhir-akhir ini di kampus Politani, di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, banyak sekali menggunakan atau memakai teknologi IoT ini. Nah, di dalam pertanian yaitu dapat menggunakan sensor IoT untuk memantau kelembaban tanah, suhu, dan kualitas udara untuk meningkatkan hasil pertanian yang efisiensi dan penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu lingkungan dan energi. IoT dapat digunakan untuk memantau kualitas udara, konsumsi energi, dan mengelola sumber daya alam secara lebih efisien. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat IoT. Yang selanjutnya yang pertama yaitu manfaat IoT yaitu efisiensi operasional. IoT memungkinkan otomatisasi dan pemantauan proses secara real time, mengurangi kebutuhan intervensi manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu penghematan biaya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia pasti sering sekali mencari cara di dalam penghematan biaya energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, IoT adalah hal yang tepat untuk membantu saudara dan ibu bapak dimanapun berada untuk melakukan penghematan biaya. Nah, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan energi serta memprediksi kebutuhan pemeliharaan, IoT dapat mengurangi biaya operasional dan perbaikan. Nah, sangat beruntung kan Bapak Ibu apabila menggunakan teknologi yang cerdas ini. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan keamanan. IoT meningkatkan pengawasan dan keamanan baik dalam konteks rumah tangga maupun industri melalui pemantauan otomatis dan respons secara cepat terhadap masalah. Dan yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. IoT menghasilkan data dapat dianalisis untuk memberikan wawasan yang lebih baik, memungkinkan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Dan yang kelima atau yang terakhir, kenyamanan penggunaan. Nah, di mana setiap benda-benda yang kita pakai, yang pertama yang kita
selidiki, yaitu kenyamanan dalam penggunaan benda tersebut. Nah, dengan menghubungkan perangkat sehari-hari, IoT mempermudah kehidupan sehari-hari pengguna seperti mengontrol suhu rumah atau memantau kesehatan melalui aplikasi. Nah, dengan perkembangan teknologi, IoT terus memperluas penggunaan di berbagai sektor, menciptakan ekosistem yang lebih terhubung dan secara efisiensi. Nah, demikian penjelasan saya mengenai IoT dari pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Kiranya Bapak dan Ibu dan juga saudara-saudara yang menonton video saya kali ini dapat bermanfaat dan dapat disimak dan dapat kita ambil manfaat di dalam penjelasan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.